Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah, ala nikmatillah, ala barakatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih teman-teman yang sudah datang tangan online, gitu ya. Semoga uh, usaha teman-teman untuk meluangkan waktu yang menjadi keberkahan sendiri, pahala tersendiri demi tukar informasi keilmuan ya, khususnya di bidang digital. Sekali lagi, disclaimer-nya adalah saya tidak mengaku sebagai yang paling pintar, cuman mungkin sedikit eh, lebih banyak waktu buat melakukan, buat mencoba gitu ya. Jadi kalau kita makin sering mencoba kan, makin sering ketemu kesalahan ya. Biasanya begitu. Kalau mencoba jarang salah, jarang ketemu kasus gitu. Nah, saya lebih banyak mencoba, baik itu desain gambar, desain video, animasi dan lain-lainnya. Saya banyak ketemu case-case, kasus-kasus. Nah, kasus cari solusi, tanya sini, tanya sana. Nah, yang tadinya barang mentah jadilah barang matang gitu ya. Nah, barang matang ini prosesnya agak panjang. Nah, begitu prosesnya panjang, berarti semua orang yang mengalami hal seperti saya akan melalui jalan yang sama gitu. Nah, melalui jalan yang sama akan buang-buang waktu kalau setiap orang seperti itu. Gitu ya. Nah, orang-orang seperti saya ini akhirnya memformulakan suatu pelatihan-pelatihan atau kelas untuk memperpendek jarak itu dibanding teman-teman satu mencoba gitu kan, belum tentu berkesempatan seperti saya dan teman lain. Banyak yang meminta bantuan, misalnya desain tanpa tadi ya, diminta bantuan tanpa, editing tekad gitu. Nah, kan tadinya saya memang membuka diri untuk ini uh, ya udah desain gratis aja mau tahun 2023 gitu. Semua permintaan itu mau tuh desain browser, desain flyer, editing video itu saya berikan aja, nanti tulis aja. Nah, tapi ternyata kan dari waktu ke waktu kan makin meningkat ya, eh, pengetahuan kita ya, dengan berjalan jam terbang. Nah, mungkin banyak kan yang minta tolong kan. Nah, yang minta tolong kan akhirnya kehabisan waktu. Nah, kehabisan waktu baru mulai terpikir, ya udahlah diajarin aja kan, biar teman-teman bisa mandiri gitu. Nah, yang saya ajarin itu adalah sudah uh, formulanya yang matang supaya teman-teman gak mencari-cari. Nah, hari ini sama seperti kejadian itu, ternyata kan kita nih begitu lagi nih hadapi tahun 2030 gitu. Nah, teman-teman udah sering melihat di Facebook, di YouTube gitu ya, dimanapun lah, bahwa tahun 2030 itu adalah momentum yang sangat besar buat perubahan teknologi. Nah, teknologi yang tadinya sederhana, kalau teman-teman ingat, kalau nggak salah ya, tahun 70-an ya, 1970, itu era industri itu sudah mulai berubah ya, dari yang tadi manual menjadi industri. Nah, itu terjadi beragam pergolakan tuh di situ tuh. Baik itu di negara-negara besar atau apalagi di negara-negara berkembang ya, yang tadi mengandalkan full tenaga manusia, akhirnya berubah menjadi tenaga mesin gitu ya. Yang tadinya harus dengan kuda, sehingga kuda itu harganya luar biasa mahal, akhirnya sudah menjadi ada kereta uap, ada mobil dan segala macam gitu ya, sampai sekarang ini. Nah, disinyalir nih, tahun 2030 itu adalah momentum yang sama seperti tahun itu, yaitu perubahan besar-besaran di bumi ini. Ya kita sebut bumi, yang saya kurang suka menyebut dunia gitu ya, jadi kan luas banget, bumi kan kecil ya. Perubahan di bumi ini itu akan merata nih di seluruh bidang dengan adanya yang namanya AI dan segala macam ini. Jadi percepatan itu luar biasa. Nah, kita ini yang kadang merasa santai gitu, nggak tahu
perubahan apa di sekeliling kita, bukan cuma di sekeliling kita, jauh di eh, tetangga-tetangga kita, pemain-pemain bisnis yang lain, kadang masih santai gitu. Padahal itu nggak lama lagi. Apalagi kalau udah ngomong AI itu cepat banget berubahnya. Ya, nggak usah jauh-jauh. Sebulan yang lalu saya cuma bisa membuat iklan berupa video, gitu ya, bertahap. Nah, udah mulai bisa membuat eh, foto berbicara. Eh, nggak lama lagi sudah bisa, sudah ada teknologi yang membuat video itu tanpa orang, sudah bisa 90% mirip orang gitu. Walaupun masih ada kelemahan-kelemahannya gitu, karena eh, belum bisa mereferensikan ke seorang tertentu gitu. Sekarang minggu ini sudah ada perkembangan baru bahwa saya punya foto nih, saya bisa eh, tanpa saya ngapa-ngapain, saya bisa bikin film dari diri saya seperti itu. Nah itu kan cepet banget tuh perkembangan itu. Kita nggak tahu lagi minggu depan, bulan depan, tahun depan bahkan itu udah sehebat apa gitu ya untuk perkembangan AI saat ini. Nah, sebelum itu terjadi, gitu kan, itu kan terlalu heboh ya, yang pembelajarannya ya. Kita mulai dari yang sederhana. Maksudnya saya itu hari ini kita coba eh, merangkai satu persatu kemampuan dasar dulu sampai menengah, ya, sampai yang ke lebih tinggi lah. Saya nggak bilang yang ahli ya, karena teknologi itu sangat cepat berkembang. Yang kita bilang ahli mungkin di bagian belahan bumi lain itu masih TTBDC, masih rendah banget gitu ya. Nah, saya coba share screen dulu. Kelihatan ya? Ya, belum cepat saya ganti. Selasa tanggal berapa sekarang? Tanggal 15 Juli ya, berarti kurang lebih 3 minggu yang lalu nih saya menyampaikan. Nah, jadi teman-teman, ini dasar kenapa kita harus mulai merancang menghasilkan keuangan dari digital. Karena sedikit banyak akhirnya orang-orang tuh sudah mulai sadar dan dipaksa untuk sadar dengan banyaknya film-film di YouTube, di Facebook dan di TikTok segala macam ya, bahwa seperti Timothy Ronald lah, gitu ya, banyak konten-konten kreator itu berusaha untuk menyadarkan kita nih sebangsa se-Indonesia nih, ayo bangun gitu, jangan jangan keenakan di dunia manual. Kita tuh sudah mulai harus melek teknologi. Kan tadi kan gaptek ya, gitu teknologi. Nah, menjadi meletek gitu, melek teknologi supaya menggunakan platform-platform digital mulai dari yang sederhana sampai yang eh, lumayan bagus, yang lumayan ahli gitu ya. Nah, dengan kita menguasai dengan kita menguasai teknik-teknik dari yang sederhana sampai yang tinggi, itu nanti kita akan berkesempatan untuk memperoleh penghasilan. Penghasilan dari mana? Dari teman-teman kita yang belum memanfaatkan teknologi gitu. Bukan kita gimana? Ya namanya kan teknologi itu untuk mempermudah ya, gitu kan. Dan kalau sudah ada persoalan, di mana ada persoalan, maka disitulah ada cuan. Itu konsep dasarnya. Di mana ada persoalan, disitulah ada peluang, disitulah ada cuan. Dari persoalan ke peluang ke cuan, gitu ya. Dulu kita merasa jalan itu capek banget ya, ke sekolah tuh jalan kaki tuh capek. Nah, gitu kan. Baru nanti itu ada peluang, oh peluang antar jemput sekolah, gitu. Baru ada cuannya. Gitu. Jadi begitu ada persoalan, maka ada peluang. Begitu ada peluang, kita bisa mendapatkan cuan. Nah, siapa yang bisa memanfaatkan momen ini mendapatkan cuan dari perkembangan digital adalah mereka-mereka yang duluan bisa, gitu. Yang duluan bisa. Bisa itu bisa dengan cara um, mengulik sendiri. Kan sekarang dunianya YouTube ya, bisa nonton YouTube, bisa segala macam lah, atau belajar dari yang lain gitu. Kalau biasanya kalau belajar di YouTube itu butuh waktu, butuh kemauan, dan butuh keuletan gitu.
untuk ngulik, karena kan yang dikasih itu kan belum tentu lengkap ya, itu harus harus ngulik gitu. Nah, tapi kalau sudah belajar ke orang, ke kelas Odin misalnya, itu biasanya dikasih yang matang-matangnya. Jadi lobang-lobang yang nggak perlu itu biasanya udah disingkirkan seperti itu. Nah, berikutnya sebelum kita masuk ke mindset cuan dari digital ini, harus paham dulu nih bahwa jangan sampai mengira, oh kalau kita berjuang digital berarti perjuangannya nggak susah nih, gampang gitu ya. Nggak gitu juga. Yang namanya usaha itu sama aja. Yang namanya usaha manual dengan usaha digital itu sama aja, cuman produknya aja yang beda. Ya, kalau digital tuh produknya itu nggak bisa dipegang. Kalau yang manual itu bisa dipegang. Misalnya ada yang jualan ikan gitu ya. Yang jualan ikan ini dia bisa dipegang ikannya gitu ya. Tapi iklannya, iklan membuat membuat penjualannya itu yang nggak bisa pegang. Jadi kita bisa memanfaatkan mengiklankannya ini. Ya, kita bisa membuat jasa pembuatan iklan gitu, pembuatan iklan pecel lele. Dan misalkan tukang pecel lele belum paham nih bermain iklan, belum paham nih bermain SEO namanya atau search engine optimization, kita menawarkan jasa seperti itu. Atau misalkan seperti Pak Towo tadi, eh, apa gambarnya, eh, ada orang-orang, oh saya banyak banget produk nih, saya pengen bikin brosurnya tapi saya nggak bisa. Kalau satu produk satu lembar, satu produk itu bisa, tapi kalau satu lembar puluhan produk itu nggak bisa. Nah, kita bisa nawarin seperti itu dan macam-macam gitu ya. Nah, bedanya apa lagi? Kalau digital itu adalah fokusnya pada value gitu. Nah, memang ada teman-teman yang content creator yang di TikTok dan segala macam itu eh, konsentrasi ke viral, ya konsentrasi ke viral. Tapi ada orang-orang lagi, ya, orang-orang lain yang konsentrasi ke value atau nilai. Bedanya apa sih antara viral dan nilai? Viral itu lebih ke arah tren. Nah, begitu kita viral nih, boom, itu gede banget tuh nanti yang nonton. Tapi begitu viralnya itu udah, kan namanya viral kan artinya orang akan sering nonton ya. Begitu sering nonton, akhirnya banyak yang latah pengen ikutan kan. Nah, begitu latah pengen pengen ikutan, terlalu banyak yang membuat. Akhirnya apa? Apa-apa yang terlalu banyak di hukum ekonomi akan rendah nilainya. Gitu. Sama seperti joget-joget ya. Dulu ada joget sesar lah, ada joget tuh apa tuh yang pakai kaos putih itulah. Tapi kan sekitar sebulan aja selesai setelah itu. Gitu ya. Nah, beda dengan teman-teman kita yang content creator fokusnya pada value, pada manfaat. Selama dia berkembang terus, terus memberikan manfaat, maka orang-orang akan datang dan yang datang itu lebih loyal gitu dibanding datang karena viral. Nah, itulah yang membedakan kenapa YouTube, sekali lagi, kalau teman-teman udah pernah dapat informasi tentang YouTube, YouTube itu memonetisasi channel itu dia punya dua kategori itu. Ada yang karena short video, ada yang karena video. Nah, jadi kalau karena short video itu adalah video pendek ya. Nah, itu lebih ke arah viral. Tapi kalau video itu karena loyal. Beda viral, beda loyal. Jadi orang-orang YouTube itu akan lebih senang kalau channel ini termonetisasi karena orang-orang yang loyal. Begitu nonton itu benar-benar pengen nonton. Jadi bisa bisa 5 menit, bisa 10 menit, bisa 1 jam itu film ditonton oleh si orang tersebut. Nah, beda dengan viral. Paling cuma 5 detik, 10 detik selesai, lewat gitu ya. Nah, jadi teman-teman nanti kalau memang yang mau berjuang di konten kreator lebih lebih disarankan untuk mengejar eh, yang mengejar value ya, bukan yang viralnya. Nah, berikutnya ada nggak peluang di digital itu gagal? Banyak, banyak banget gitu ya. Jadi peluang gagal itu selalu ada. Ya garis lurus dengan berkorelasi positif dengan kemampuan. Paham ya maksudnya ya? Jadi gagal itu berkorelasi positif dengan kemampuan. Maksudnya, kalau kita coba sesuatu dan gagal, terus melakukan lagi, gagal lagi, nah pasti setiap melakukan lagi setelah kegagalan, itu biasanya lebih baik dari sebelumnya. Kalau melakukan sesuatu setelah kegagalan itu sama aja dengan sebelumnya, nah
itu namanya nggak belajar gitu ya. Teman harus juga siap terhadap kegagalan, tapi juga siap bangkit setelah itu, dan itu insya Allah kan menjadi lebih baik. Itulah yang saya lalui, bagaimana mencoba mendesain segala macam gagal, akhirnya terus belajar ya, dan lebih baik lah. Nah, gimana cara mulainya nih? Ya, cara mulai untuk digital. Pertama, tentukan minat dulu deh. Nah, tentukan minat atau skill. Misal, oh saya sukanya moto. Kalau moto tuh suka. Moto siapa? Moto diri sendiri ternyata. Cuma bukan ini, bukan moto ya, selfie namanya. Nah, ini biasanya ibu-ibu nih, senang banget moto selfie. Tapi minim foto luar diri. Gitu. Ya. Jadi kalau bisa, teman-teman yang memang mau bergaul dengan digital, mulai agak rata ya, untuk kemauannya, mulai dari memfoto diri sendiri, juga memfoto luar diri, karena foto dan video itu modal dasar dari digital apapun itu, mau itu di AI kayak mau di yang sederhana gitu ya. Tanpa CapCut itu modal dasarnya adalah foto dan atau video gitu. Nah, kalau kita nggak suka, nggak minat di foto dan video luar diri kita, tapi lebih minat foto dan video diri kita, itu biasanya arahnya ke viral, bukan ke loyal seperti itu. Jadi kita membangun viralitas, bukan loyalitas seperti itu. Nah, berikutnya kita bisa mendaftar platform nih, platform-platform yang gratisan aja dulu, misalkan Shopee, TikTok, ya Canva untuk desainnya IG bisnis gitu ya. Dan kalau bisa nih, kalau bisa, salah satunya itu, salah satu desain, entah itu Canva, entah itu CapCut, itu pakai yang pro, supaya seluruh fitur-fiturnya itu bisa kita pakai gitu kan. Sekarang walaupun kalau aslinya mahal ya, kalau aslinya mahal kayak Canva itu kalau nggak salah setahun itu 800.000 kan, kurang ya, 800.000 kurang gitu. Kalau CapCut itu di tahun pertama itu 500.000 kurang. Nah, tapi kan kita punya, sementara belum menghasilkan, kita pakai aja dulu yang patungan-patungan yang murah-murah ya. Kayak di saya kan di Odin itu Canva 6 bulan 60.000. Kalau CapCut kan 1 bulan itu 60.000, ya itu bisa dipakai tuh buat belajar dulu. Nanti kalau sudah menghasilkan dari digital, boleh tuh kita ambil yang resminya gitu ya. Tapi kalau dari awal mau resmi, ya boleh-boleh juga. Alhamdulillah, artinya memang hak orang seperti itu ya. Nah, berikutnya, ini yang saya lakukan nih, buat portofolio mini. Nah, kalau kita mau berjuang, memperoleh hasil dari dari digital, cuan-cuan digital, mulai buat portofolio mini. Jangan takut untuk nawarin ke orang gratisan. Ya, ini yang saya lakukan terus. Waktu awal di Samira Travel, itu saya bikin desain itu gratis. Saya bagiin di grup, termasuk video. Saya bikin video, desain video kan. Saya bagiin gratis ke teman-teman. Nggak pakai nama saya, Prianto nggak ada, nomor Prianto nggak ada gitu. Udah, dari saya kasih. Nah, ternyata banyak yang ngeliat, banyak yang suka mungkin, diminta untuk menjadi tim dokumen di acara manasik besar seperti itu, termasuk yang hari Minggu nanti ini. Tapi saya nggak jadi tim dokumen ya, teman-teman yang lain aja. Nah, dari situ tuh akhirnya orang timbul kepercayaan. Oh, kalau timbul branding nih di saya pribadi nih. Oh, kalau kalau desain tapi aja. Oh, kalau digital tapi aja gitu. Nah, bukan saya yang mengumumkan, bukan kita yang mengumumkan nanti. Jadi branding itu akan terbangkitkan sendiri. Jadi caranya bersedialah untuk memberikan gratis dulu portofolio mini. Nah, sama seperti terakhir kemarin, saya kan lagi bikin iklan ya, video iklan, nanti beberapa saya tunjukin. Lagi bikin video iklan. Nah, karena saya belum terbranding sebagai pembuat video iklan, maka saya gratis dulu tuh buat teman-teman. Kalau ada produk mau dibikin video iklan, sok silakan kirim produknya, kirim tagline-nya. Nanti saya buatnya iklannya itu gratis, benar-benar gratis. Gitu. Nah, itu kita membangun portofolio. Nanti kalau orang suka, nanti kan akan bersuara, dan kita juga punya
Kita jadi nggak ribet-ribet ya ngarang-ngarang produk apa ya yang mau saya bikin video iklannya. Nggak usah, ikhlas aja dulu ngasih 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 yang gratis-gratis gitu ya. Nah, berikutnya mulai dari yang sederhana. Ya, dari yang sederhana maksudnya nggak harus dengan yang level-level tinggi ya. Yang seperti kayak saya kan bikin video berbicara gitu kan, nggak usah seperti itu juga. Mulai aja dari yang tanpa CapCut gitu kan, ngedesainin flyer orang gitu. Misalkan orang ada yang dagang gorengan gitu kan atau pisang coklat, bang mau nggak saya bikinin terus apa desain buat di status, buatin deh gitu. Ah, udah kirim deh. Jadi kan kalau kalau yang kenal ya atau teman-teman sekitar lah, misalkan punya kenalan yang memang dia, kita lihat dia usaha atau kita punya grup nih, grup jual beli misalnya, kita tawarin aja siapa yang mau didesainin flyer promosi atau status WA, silakan gratis. Ya udah, yang penting kita tuh punya kumpulan banyak desain produk. Dari situ kita mulai lihat perkembangan. Oh, pertama saya tuh desainnya gini, nanti lama-lama meningkat deh. Apa? Entah itu ketajaman, entah itu kecerdikan bikin copywriting, itu nanti lama-lama bisa ketahuan. Jadi mulailah bersedia membuat hal-hal yang sederhana supaya kita punya portofolio setahap demi setahap gitu ya. Jadi 5 hal ini adalah langkah-langkah yang biasanya dimulai untuk teman-teman untuk mendapatkan cuan dari digital. Kalau belum punya nama ya, kalau sudah punya nama ya beda lagi. Nah, apa ini yang menghambat? Gimana, kapan kita apa ya, nggak berkembang? Kita pengen langkah tuh nggak berkembang tuh gara-gara minimal 4 hal ini. Pertama, nunda aja kerjanya. Nunda aja. Begitu eh, dengar nih malam ini nih, coba tawarin bikinin desain gratis buat orang-orang. Ya besok. Besok nih, nunda lagi. Besok aja. Besok nih, besok lagi. Akhirnya nggak kelakonan. Seminggu lewat, sebulan lewat, lewat aja. Seperti itu. Sampai nanti ada seminar lagi nih, seminar cuan dari digital lagi. Belum dilakuin juga. Gitu ya. Berikutnya teori terus. Jadi ada yang apa, materi Canva ikut, ikut tapi nggak dilakuin gitu. Materi CapCut ikut tapi nggak dilakuin. Materi apa lagi ikut, affiliate, Meta S ikut tapi nggak dilakukan gitu. Nah itu sama aja kita eh, baca buku renang ya, baca buku renang tapi nggak nyebur-nyebur, tapi udah ngerasa bisa berenang gitu. Padahal kan itu harus dilakukan ya. Nah, ini kebanyakan kebanyakan ilmu nih. Ini biasanya orang-orang yang sedang belajar ya, sedang belajar tapi eh, kurang di prakteknya. Berikutnya yang jadi penghambat adalah pengennya perfect dulu gitu, sempurna dulu. Nah, kalau belum orang bilang bagus banget, males jualan, nawarin jualan digital, nawarin jualan desain. Soalnya belum bagus. Ya, kan bagus nggak bagus itu kan nanti pendapat orang ya, gitu. Lakuin aja dulu. Nah, begitu kita lakukan, orang kritik ya jangan marah gitu kan. Jadi orang berjiwa besar itu, orang yang mau berkembang itu, kalau dikritik nggak marah. Kritik itu adalah membangun ya. Kalau kita lemahnya di sini nih, gitu. Tapi jangan juga nunggu sempurna harus baru melakukan. Ya, ketinggalan kereta jadi. Gitu ya teman-teman ya. Nah, berikutnya target marketnya. Jadi dia tuh bingung mau target market yang mana. Begitu dia pengen berjuang di digital nih, dia bingung nih sasarannya mau ke anak-anak atau mau ke orang tua atau mau ke ABG gitu ya. Nah, mikirin itu aja, dipikirin aja. Nah, karena sering mikir akhirnya nggak dilakukan gitu ya. Begitu mau ke orang tua, takutnya orang tua apa ngerti digital. Begitu mau sasarannya anak apa memang beli. Begitu mau ke ABG, ABG emang masih zaman beginian. Jadi itu aja dipikirin, tapi nggak melakukan gitu. Jadi kebanyakan mikir gitu ya. Nah, itu hal-hal biasanya 4 ini adalah hal utama yang menghambat kita semua ya, bukan bukan cuma teman-teman, saya juga dalam berusaha menjadi digital. Ya,
saya pernah mengalami ini gitu ya. Jadi misalkan saya ke sekolah nih, saya kan menawarkan ke sekolah. Nah, itu tuh saya mikir, ini anak-anak pantas nggak ya? Ini udah bagus belum ya? Akhirnya nggak berani ke sekolah karena merasa belum bagus gitu. Ya, pas setelah dilakukan, diterjang keraguan itu, baru dari sekolah ada feedback ya. Oh ini Pak, sebaiknya begini, baru kan kita punya punya ini, punya masukan ya. Jadi lakukan aja dulu, masalah pendapat orang bagaimana urusan nanti. Oke, nah tadi yang menghambat, sekarang yang membantu. Nah, yang pertama ini yang susah nih, ya, yaitu konsisten posting. Nah, ini penyakit setiap kita ya, termasuk saya. Ya, konsisten posting itu adalah hal yang paling sulit ya. Posting gampang, konsisten itu yang susah gitu ya. Nah, teman-teman harus mulai bikin jadwal. Nah, bikin jadwal itu gampang ya. Saya tunjukin ya, ntar ya. Bikin jadwal posting itu teman-teman bisa datang ke yang namanya ChatGPT. Siapa yang belum tahu tentang ChatGPT? Misalnya gini ya. Jadi posting itu, suara masih kedengaran nggak ya? Saya agak jauh nih dari HP. Masih kedengaran jelas suaranya? Masih? Cek cek. Masih kedengaran nggak? Masih, Masih Pak. kedengeran, Pak. Masih aman, aman Pak Haji aman. Ya, Aman. saya agak jauh sekarang nih. Nah, ini misalkan teman-teman bingung ya, pengen Jauh. pengen jadwalnya apa nih statusnya. Jadi status itu atau postingan itu minimal tuh ada 4 jenis ya. 4 jenis apa yang boleh catat nih? Pertama, jenisnya inspirasi. Jadi jangan jualan doang ya. Pertama jenisnya inspirasi. Yang kedua, jenisnya itu motivasi. Jadi inspirasi itu misalkan orang tuh kalau baca status kita, video kita itu pengen akhirnya terbuka pikirannya, oh iya ya kenapa nggak gini ya gitu. Itu ciri-cirinya. Kalau motivasi ini orang yang tadinya nggak mau melakukan sesuatu jadi mau melakukan gitu. Misalnya syiar nih, syiar Baitullah ya. Begitu orang melihat kita, melihat postingan kita dia jadi mau syiar gitu. Yang ketiga itu sosialisasi. Ya, sosialisasi ini mengumumkan kita ini siapa gitu, produk kita apa, kita jualan apa aja gitu. Terus yang keempat tuh promosi, diskon, cashback, eh, peristiwa-peristiwa besar di produk kita itu bisa disebutkan. Saya ulang ya. Yang pertama inspirasi, yang kedua motivasi, yang ketiga sosialisasi, yang keempat promosi. Nah, itu kan ada 4 tuh. Kita punya berapa hari nih? Kita punya 30 hari misalnya atau apa 6 hari seminggu berarti 24 hari lah. Yang minggu kita nggak mau status kita memang untuk jalan-jalan aja lah, misalkan jalan-jalan sama keluarga gitu hari Minggu ya. Tapi Senin sampai Sabtu kita gunakan untuk usaha kita. Nah, dengan 4 jenis tadi. Tanya sama GPT, halo GPT, selalu ditegur ya. Kamu udah kenal dia, apa yang bisa saya bantu hari ini Om Apri? Kamu adalah ahlinya manajemen marketing misalnya gitu. Ya gitu ya. Saya ingin membuat jadwal status, bisa dibantu. Gitu ya. Nah, dia udah tahu nih, saya biasanya bikin apa aja ya. Karena udah sering ngobrol sih ya, saya sama dia tuh. Jadi, tapi ini nggak usah dipedulin ya, karena si teman-teman nanti bisa berbeda kan. Ini kan di chat GPT saya gitu ya. Nah, jadi saya punya 4 jenis status. Siapa yang bisa bantu saya sebut yang tadi? Apa aja? Satu, jenisnya apa? Jenis apa coba? Jenis Inspirasi, inspirasi. Inspirasi. Dua, jenis apa? motivasi, Motivasi. Tiga, jenis apa?
Sosialisasi, sosialisasi 4 jenis promosi. promosi, gitu ya. Saya punya, saya ingin membuat tiga aja misalnya ya, 3 status setiap hari selama 24 hari. Nanti teman-teman bisa ganti 30 hari ya, selama 24 hari. Bisakah dibuatkan jadwalnya? Dibuatkan jadwalnya setiap jam 6, jam 12, dan jam 18. Apa saja pembagiannya? Ini bahasa saya ya, nanti teman-teman bisa pakai bahasa sendiri. Nah, kasih tahu tuh 4 jenis status, 3 status per hari, 24 hari, yang seimbang dan strategis supaya audiens masing-masing ya. Jadi ada 72 status nih totalnya, dibagi 4. Berarti pembagiannya sama rata nih, 4, 18, 18, 18, 18. Nah, strategi seperti ini. Nah, dibuat nama dia itu langsung. Wih, mantap. Mm-mm. Gampang kan? Jadi nggak usah pakai stuck Mikir. mikir hari Senin apa, Iya. jam 12, jam 18 apa gitu. Ini kan ini Nggak baru jenis ini. kelihatan, Pak Haji. Nggak kelihatan. Ya kan nanti bikin sendiri. Ini kan contoh aja. Ya, ini kan contoh aja. Nah, biarnya dia kerja dulu. Oke, gitu ya. Udah 24 nih. Nah, oke, baru kita mulai. Misalnya produknya apa? Oke, saya sekarang punya jualan kursus misalnya. Kursus digital. Bisa dibuatkan masing-masing contoh kontennya, contoh ide kontennya. Nah, sip. Nah, gitu ya. Ini inspirasi kayak gini nih modelnya. Ya, kayak begitu. Sip ya. Loh, langsung dikasih gaya dan topik yang bisa dirotasi gitu. Nah, kalau kita mau, dia langsung bikin tabelnya tuh. Dia langsung bikin tabelnya. Perlu dibuatkan sekarang atau mau fokus di juara pertama? Terlalu panjang, udah. Terlalu panjang kalau di sini. Emang kita tuh rese ya, minta tuh jangan ngerem-ngerem kalau minta di ChatGPT, minta langsung. Buatkan dalam bentuk PDF. Nah, dia lagi menganalisa ya, lagi mikir. Mungkin dia lagi kesel ya. Ini orang minta, nggak tanggung-tanggung gitu ya. Kesel sama siapa? Tapi kalaupun dia kesel, dia nggak akan marah. Itu kerennya GPT ya. Jadi ibu-ibu kalau minta Berat pengertian, kebanyakan itu. pengertian ke GPT ya. Mengerti banget GPT. Sabar ya, agak lama ya. Karena kita pengen bikin selama 1 bulan nih. 72. Dia bikin mungkin ya. Dia bikin tabel segala macam. Ketunggu aja. Bisa ya tadi kalimat-kalimatnya ya. Jadi anggap aja ngobrol seperti biasa, tapi jangan langsung ya. Begitu awal langsung eh, GPT tolong buatkan saya status 72 dengan jenis ini. Ah, dia
nggak paham, dia belum paham kita. Jadi harus kita beri pemahaman dulu satu persatu, jadi agak sabar juga tahapan-tahapan supaya kenapa? Supaya hasilnya memang akurasinya tinggi gitu ya. Nah, ini yang saya lakukan saat kemarin saya menjadi eh, tim konsultan digital marketing di bimbingan belajar Bintang Pelajar. Ya, jadi bulan Mei dan Juni dan baru berakhir kemarin itu saya diminta untuk beberapa orang menjadi konsultan tim digital marketing mereka. Nah, bimbingan belajar Bintang Pelajar ini sudah ada 22 cabang di Indonesia. Nah, ini yang saya lakukan. Jadi ternyata kelemahan mereka itu tidak konsisten dalam membentuk konten. Nah, begitu dibantu arahannya, nah, ini yang saya lakukan. Kan mereka melihatnya saya jago kan, kayak sang gitu kan. Tapi ini yang saya minta dari ChatGPT gimana membuat jadwal-jadwal kontennya gitu. Udah ada, tinggal kita lihat, download ya hasilnya bagaimana nih. Ya kan juga belum tahu ya. Nah, begini. Ya, jadi teman-teman nanti bisa nih diikutin aja. Oh, hari 3 seperti ini, hari 4 sampai hari ke-7. Nanti hari ke-7 dibuka lagi GPT-nya. Nah, jangan lupa begitu kan kita nggak mungkin on terus kan ya. Nggak mungkin on terus si GPT-nya. Yang dicatat apa? Ini yang dicatat nih. Alamatnya dicatat. Diklik, ditaruh di notepad misalnya. Atau di note ya, dikasih judul misalnya apa gitu, judulnya link chat GPT gitu ya teman-teman ya, mudah-mudahan bisa dipahami itu cara cara salah satu cara kerja saya eh, saat menjadi konsultan gitu ya. Nah, dari mana tadi kita ya? Nah, consistent posting ya. Berikutnya yang membantu adalah komunitas belajar. Jadi teman-teman kalau belajar sendiri itu bisa, ya bisa, tapi lebih baik bergabung dalam komunitas supaya bisa saling curhat, bisa saling mengisi gitu ya. Kadang nggak harus dari saya gitu ya. Jadi berpendapat aja, nanya aja nanti kadang ada yang jawab juga. Nah, berikutnya ngambil feedback. Jangan takut dikritik ya. Jangan suka baper dikritik mentang-mentang udah kerja keras kan, udah benar-benar serius banget ngedesain. Kayaknya kayak sangat cakep banget gitu kan. Begitu kita lempar ke ke medsos misalnya, sepi tanggapan, nggak ada yang like, nggak ada yang komen, ya kan? Terus kita lempar ke grup, nggak ada yang komen, nggak ada yang muji. Jadi ya biasa-biasa aja, santai-santai aja gitu. Jangan baper gitu. Siapa nih coret-coret nih ya? Seng amat ya. Oke, lanjut ya. Goal mingguan. Jadi teman-teman, dalam digital itu kan kita eh, bertahap ya. Kayak waktu awal mula saya mencoba memperoleh penghasilan di digital, itu tuh saya tuh targetnya bulan gitu. Kalau dalam sebulan itu eh, apa dapat orderan 5 aja udah lumayan gitu ya. Nah, karena akhirnya sudah terlampaui, akhirnya saya targetnya mingguan gitu. Dan inilah standarnya. Jadi targetnya mingguan. Karena digital kan cepat ya, maka targetnya mingguan. Nah, kalau sudah mingguan terlampaui, misalkan satu minggu targetnya 5 nih, closingan landing page, misalkan saya pernah jualan landing page ya, sampai sekarang juga masih. Kalau seminggu itu minimal 5 lah yang pesan landing page. Nah, kalau mingguan sudah terlampaui, maka baru mulai ke harian gitu. Jadi nanti kita bikin, saya belajar dari siapa ya? Kalau nggak salah itu dari Kadir ya, Kadir Pelawak tuh kalau nggak salah. Dia pernah ngomong, penghasilan itu sebaiknya ada yang penghasilan tahunan, ada yang penghasilan bulanan, penghasilan mingguan, dan penghasilan harian. Dan yang sangat mungkin untuk teman-teman bisa mendapatkan penghasilan harian, itu salah satunya adalah dari digital gitu.
Selain kalau memang kita jual beli ya, jual beli barang ya, itu kan memang pasti harian. Kalau kalau gaji gaji pegawai kan bulanan tuh ya, THR tahunan. Nah, kalau bisa penghasilan harian itu yang tidak ini yang buat pegawai ya, kan ada teman-teman yang masih pegawai yang nggak ganggu jam kerja gitu. Jadi jam kerja sampai jam 5 sore. Nah, mulai tuh malam-malamnya kita berkutat dengan digital, dapatkan penghasilan harian dari digital. Semoga dari mingguan menjadi harian. Oke, terus saya keluar dulu ya, biar coretannya hilang. Ya, ini ini peluang-peluang yang ada di digital saat ini ya, saat ini. Pertama yaitu jualan online. Jadi teman-teman yang mungkin sudah punya toko di Shopee, Tokopedia, Bukalapak udah nggak ada ya, dan lain-lain lah ya, gitu. TikTok misalnya itu dikurangin malesnya, dikurangin malesnya, dikurangin malunya. Nah, kadang kan gitu ya. Pertama, lu males udah usaha, udah iklan, tapi nggak ada yang beli atau dikit beli. Aduh, malu. Pengen live, tapi takut agak ugu. Nah, itu dikurangin tuh. Males, malu, itu dikurangin. Ya, termasuk affiliate marketing ya. Affiliate marketing itu kan nanti dia akan membuat video kan, membuat video dari produk aslinya kan. Itu kalau kita masih punya malu, males, susah nih ikut program kayak gini-gini. Padahal itu penghasilannya lumayan besar, gitu ya. Nah, ada lagi freelance. Ya. Freelance ini biasanya bisa pakai apa? Remote ya, kerja remote tuh maksudnya yang punya gawean itu misalkan di Amerika atau di mana gitu kan, bikin tulisan nanti kita posting di sana, baru bayarannya dolar. Nah, itu bisa dilakukan, tapi memang agak lama nih. Ya, teman saya ada namanya Bu Niken, kalau nggak salah dia itu penulis bayaran. Kliennya itu dari US ya. Dia itu dibayar kalau nggak salah itu $50 per per project, per tulisan sekitar 100 halaman. Nah, $50 berapa sih? Sekitar 750.000 ya, per 100 halaman. Nah, itu bisa. Jadi dia ngerjain malam gitu. Lumayan kan kalau 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 sebulan dapat 20 aja. Lumayan. Emang mungkin kita nulis 100 halaman sebanyak 20 project dalam waktu sebulan, sangat mungkin dengan bantuan ChatGPT gitu ya. Jadi kita bisa bikin ebook dengan ChatGPT, ada teknik-tekniknya pasti ya. Nanti nanti kita pelajari lagi. Itu sangat bisa. Satu bulan itu bisa 20 project. Kan satu bulan 20 project berarti kalau kali 750.000 sekitar 15 juta. Nah, lumayan gitu ya. Nah, terakhir konten kreator ya. Bukan terakhir, ada lagi konten kreator. Nah, konten kreator ini biasanya hambatannya adalah teman-teman sekali lagi malu ya. Malu kalau menampilkan diri. Nah, sekarang itu banyak cara untuk tidak menampilkan diri. Ataupun kalau menampilkan diri cuman menampilkan wajahnya aja, gitu, wajah wajah kita aja, kita nggak ngomong nggak apa. Itu ada, itu dipelajari di salah satu kelas di Odin ya. Nah, jadi nggak harus loh, nggak harus kita kemana-mana bikin konten. Sekarang bikin konten itu dengan video orang pun kita bisa membuat konten. Ingat ya, dengan video orang pun, dengan konten orang lain pun kita bisa membuat konten kita sendiri. Dan itu tidak dianggap mencuri mencuri karya orang lain, karena memang itu disahkan di YouTube-nya. Pokoknya, Oh ya. gimana? Pokoknya kalau ada video orang lain di YouTube misalnya, kita manfaatkan untuk konten kita selama itu ada modifikasi, nah itu diperbolehkan. Kecuali kalau full banget punya dia itu nggak boleh. Itu ya. Nah berikutnya ini yang harus dimiliki ya. Ini yang harus dimiliki oleh teman-teman. Salah satunya adalah membuat copywriting. Ternyata membuat copywriting itu nggak gampang loh. Kemarin saya buka gratisan ya. Saya buka gratisan untuk teman-teman yang mau saya iklanin produknya. Saya cuma minta gambar produknya dan tagline-nya. Ternyata masih banyak kesulitan toh bikin tagline produk gitu. Nah, makanya akhirnya saya bikin video tentang tagline itu apa. Jadi tagline itu adalah pesan singkat, padat,
dan bisa dipahami oleh si calon audiens gitu. Pembuat copywriting ini mahal ilmunya, dan copywriting ini kalau teman-teman cari bukunya itu jarang banget yang jual, bahkan tukang buku, kemarin kan saya pengen cari-cari buku lama ya, kan buku lama itu kadang lebih bagus isinya dibanding buku-buku baru gitu. Saya cari di Pasar Senen itu, Pasar Senen Jakarta, yang untuk buku-buku lama itu nggak ada sama sekali yang bahas copywriting. Akhirnya saya beli beberapa buku yang beberapa halamannya itu isi copywriting. Jadi copywriting ini adalah kemampuan mahal buat teman-teman, bagaimana menjelaskan dengan kalimat singkat, padat, tapi pesannya sampai ke audiens yang dengar seperti itu. Ya, jadi teman-teman harus harus bisa ya. Yang kedua, mempunyai media follow up. Apa media follow up? Misalnya, contohnya landing page itu harus punya tuh setiap pengusaha. Terus WA bisnis tuh harus punya. Jangan ngakunya pengusaha, pebisnis, tapi WA-nya WA biasa gitu. Ya sama aja bohong. Bukan nggak bisa, bisa digunakan WA biasa, tapi nyusahin gitu. Akan lebih mudah kalau pakai WA bisnis. Itu kalau ganti WA biasa ke WA bisnis akan menghilangkan chat ya. Anggap aja itu pengorbanan gitu, pengorbanan untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih nggak repot ke depannya ya. Jadi teman-teman harus mulai pakai WA bisnis, dan banyak banget sekarang yang masih pakai WA biasa gitu ya. Bisa, tapi akan lebih bagus kalau pakai WA bisnis. Oke. Nah, berikutnya teman-teman juga harus punya wadah untuk show skill. Artinya gimana? Teman-teman boleh aja sesekali, misalnya seperti saya gitu kan, bikin wadahnya, bikin Odin gitu, bikin Omega Digital Indonesia. Slide-nya apa sih? Gimana? Slide-nya nggak kelihatan satu-satu. Slide nggak kelihatan. Satu-satu slide-nya. Ini lagi ada slide gambarnya kan? Oke ya, kita lanjutin ya. Jadi teman-teman kalau bisa nanti punya wadahnya, punya grup WA sendiri. Misalkan teman-teman ngiklan ya, ngiklan di Meta gitu. Nah, teman-teman bisa kumpulin tuh orang-orang yang respon ke dalam grup khusus. Misalkan Travel Samira misalnya. Kumpulin aja dulu orang-orang itu di grup WA. Setelah itu undang untuk ikut Zoom gitu. Ikut Zoom, kita jelasin tentang Samira dan segala macamnya. Itu soft skill. Jadi soft skill itu kita menunjukkan kemampuan Kemampuan. kita menjelaskan produk, kemampuan lembaga kita melayani jamaah dan segala macamnya. Ya, termasuk misalnya ada yang bikin kursus apa itu bisa. Misalkan Pak Towo kan bahasa Inggris nih. Nah, bikin aja grup WA dulu, nanti undang gratis murid-muridnya atau calon-calon murid, tunjukkan bagaimana pembelajaran itu berlangsung. Seperti yang bintang pelajar kemarin, saya minta mereka membuat kelas gratis tuh. Ya, namanya kelas uji coba. Ya, KU KUC ya namanya. Itu mereka akhirnya memilih beberapa guru untuk show skill bagaimana mengerjakan satu soal 1 menit, padahal soal itu soal level hot, kalau di sekolah tuh high high apa gitu, makanya level tinggi lah seperti itu. Harus ada teman-teman sesekali menunjukkan skill teman-teman. Berikutnya mempunyai teknis ya, membuat kepo gitu. Jadi teman-teman kalau kita memperkenalkan produk kita gitu kan, produk digital misalnya gitu ya, jangan dibuka semua gitu ya. Buatlah bagaimana orang yang mandang itu menjadi penasaran gitu. Misalkan tadi Pak Towo nih nanya bagaimana membuat satu lembar itu bisa berbagai produk. Kayak gitu. Jadi di omongkan aja dulu. Ini orang-orang umumnya satu lembar satu satu gambar produk. Sekarang kita punya yang namanya kolase. Apa itu kolase? Contohnya nih, bagaimana membuatnya? Yuk kita nanti ketemu di Zoom meeting, bla 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 seperti itu. Ya itu bisa sebagai salah satu pengantar mengundang di Zoom. Nah, berikutnya yang harus dipunyai adalah mempunyai skill digital design. Nah, skill ini yang paling penting sebenarnya. Jadi dari 5 ya. Dari 5 ini pada dasarnya nanti teman-teman akan dituntut skill digital design. Ya, dari yang sederhana sampai yang expert gitu ya.
Tapi yang membedakan adalah bagaimana teman-teman dengan skill yang sederhana pun itu bisa melayani klien-klien dengan kebutuhan yang variatif gitu. Nah, kalau teman di Samira mungkin sudah tahu ya, saya kan bisa Canva dan kita semua bisa Canva ya. Tetapi yang saya lakukan apa? Saya menawarkan untuk paket status 30 hari itu. Nah, teman-teman bisa juga kalau punya punya lingkungan eh, jual beli gitu kan, tawarin aja. Siapa yang mau saya buatin status 30 hari gitu. Kan bikin status gampang ya, tapi kadang orang nggak mau ribet gitu ya. Orang nggak mau ribet, maka saat orang nggak mau ribet, itu peluang kita. Itu kan persoalan ya. Persoalan saya pengen pengen kontennya konsisten. Ya, konten saya konsisten, tapi permasalahannya adalah saya nggak mau ribet. Nah, itu peluang berarti. Nah, begitu ada peluang, berarti ada cuan. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Coba deh, saya yang buatin deh statusnya 1 bulan 150.000 misalnya. Berarti kan kalau 1 bulan 150.000, 30 status, berarti satu status kan nilainya 500 ya. Satu status atau kita kita membuat Canva itu kan berarti nilainya 500 perak. Bener nggak? Kalau satu orang. Nah, kalau 2 orang berarti kan 1000 perak ya satu satu desain ya. Nah, kalau sampai 20 orang berarti kan 10.000 perak. Nah, itu yang mungkin kemampuan sederhana akan menjadi uang gitu kalau memang kita gunakan dengan baik dan benar. Gitu. Itu salah satu contoh aja. Oke, nah ini baru kita bongkar beberapa ide bagaimana mendapatkan cuan dari digital. Ini teman-teman bisa ikuti, bisa nanti diusulkan apa lagi yang bisa dilakukan di dunia digital gitu ya. Ini disclaimer, ini adalah apa namanya slide yang saya buat bulan Juni lalu ya. Jadi mungkin sudah banyak perubahan. Contoh-contoh jasa dari digital yang saya sebutin ini adalah yang sudah saya lakukan. Jadi teman-teman nggak nggak perlu merasa ini cuma teori. Ini benar-benar yang bisa menghasilkan kalau memang teman-teman mau menirunya, gitu ya. Tiap orang butuh status menarik, ya. Banyak yang tidak mampu membuat atau mampu tapi malas membuat, ya. Canva ini nih. Nah, kita tawarin. Nah, berarti kemampuan yang dibutuhkan adalah Canva. Ya, teman-teman harus bisa Canva. Ada yang masih belum bisa Canva di sini? Kayaknya semuanya anggota Presidir ya, kayaknya ya. Jadi harusnya udah bisa Canva. Nah, besok kita akan belajar Canva. Ya, besok malam ya. Itu saya buka umum ininya, linknya. Jadi silakan dimanfaatkan. Tapi yang dipelajari memang dasar ya. Bagaimana masukin foto, masukin teks, ngedit teks dan segala macam itu masih dasar lah. Kayaknya kalau untuk yang lebih dalamnya lagi ada kelas khusus namanya Canva Mastery ya. Canva Mastery itu kurang lebih 4 pertemuan. Nah, sama juga dengan Canva, kita ngomong CapCut nih. CapCut kan video editing ya. Setiap orang tuh seneng adakan acara, seneng selfie, seneng foto gitu kan. Tapi begitu bikin laporan videonya itu nggak mampu. Ya nggak jauh lah, Samira Travel aja. Samira Travel itu kalau bikin bikin acara manasik itu peserta 600 di hotel bintang 5. Ya, itu biaya nggak tahu berapa ratus juta. Tapi apakah ada laporan acaranya? Belum tentu. Ya belum tentu. Karena tergantung si panitianya itu mau nggak apa bikin laporannya dan orang yang tunjuk bisa nggak membuatnya. Nah banyak yang nggak mampu gitu, sekedar aja gitu, sekedar buat Google kewajiban. Nah ini bisa dijual. Saya kalau jual desain untuk acara per acara itu 1 juta gitu. Jadi kalau acara nih saya ikut nih, misalkan acara seminar atau apa ya, seperti bulan lalu itu saya diminta meliput acara peresmian kerjasama antara Forum Bisnis Jawa Tengah dengan apa laundry apa gitu, lupa. Nah itu acara itu cuma 2 jam. Acara cuma 2 jam, nah, saya meliput, saya laporkan, udah dapat 1 juta. Kan enak ya, enak banget gitu. Jadi teman-teman bisa kok kalau memang mau memanfaatkan
kemampuan CapCut-nya seperti itu. Ya, tapi ya pertama ya tadi soft skill dulu ya, gratis-gratisan aja dulu. Ini saya yang videoin deh, gitu. Boleh nggak? Kalau gratis nggak usah bayar. Jadi dari situ dulu aja mulainya. Saya juga pertama-tama nggak dibayar. Sampai sekarang pun kalau di Samira saya nggak dibayar, gitu ya. Sebagai tanda terima kasih saya untuk Samira Travel ya. Nah, berikutnya setiap orang butuh hal unik nih. Banyak yang tidak mampu membuat, khususnya di bidang artificial intelligence. Di artificial intelligence itu banyak banget yang udah saya hasilkan ya. Pertama, misalnya landing page ya. Landing page, saya kan bukan orang IT, saya bukan orang komputer ya, yang ngerti bahasa-bahasa cacing gitu. Tapi akhirnya dengan belajar, saya bisa menghasilkan landing page. Nah, setiap landing page, ini di sini teman-teman ada teman-teman Samira ya, jadi tahu yang saya omongin benar apa enggak. Itu saya jualnya 150.000 gitu. Nah, 150.000 itu kurang lebih saya kerjakan sekitar 1 sampai 2 jam aja gitu. Nah, sekarang bandingkan dengan paling paling cepat setengah jam lah, bisa setengah jam. Nah, kalau setengah jam itu saya bisa dapatkan kurang lebih 5 gitu. Berarti kan 150.000 kali 5 udah 350.000 ya. Nah, itu sehari ya. Artinya kan tinggal dikalikan, tinggal apakah rutin atau enggak. Itu satu. Berikutnya yang biasa saya apa tawarkan ke teman-teman itu adalah miniatur-miniatur. Siapa yang pernah saya bikin miniatur ya? Ntar ya. Masih ada nggak? Tahu nggak miniatur ini? Nah, oh, bukan ya. Ini ya. Nah, kalau di laptop nggak record ya. Nah, atau ini nih. Ini contoh kayak gini nih. Ada nggak? Ini kan juga sama dari AI juga ya. Gitu ya. Ini kan dari AI nih. Nah, itu salah satu yang saya jual juga. Itu. Nah, teman-teman pasti bisa kalau memang memahami AI, banyak hal yang bisa kita dapatkan soal cuan kalau kita bisa berbagai macam teknik tentang AI, gitu ya. Berikutnya, setiap orang butuh medsosnya diumumkan, banyak yang tidak mampu membuat. Nah, solusinya Bioling. Siapa yang sudah punya Bioling di sini? Ini contohnya ya Bioling ya, Prianto. Ini contoh Bioling. Jadi WA, Facebook, YouTube, IG, lokasi saya, webinar, ada baru barang jualan ya, paket umroh, kejar follower TikTok, dan segala macam. Ini dikumpulkan dalam satu link. Jadi nggak perlu kita ngasih link WA kita, link Facebook kita, link YouTube kita, nggak perlu ya. Cukup satu aja dikirimin apa yang Choose Biz ID. Nanti kalau dia buka dia bisa lihat link semua ini. Nah, yang kayak gini, ini orang pada pengen juga gitu. Makanya saya jual bioling ini kalau saya buatin itu 50.000 gitu, 50.000. Jadi teman-teman yang ikut kelas Presdir nih yang sudah mengalami materi bioling di pertemuan ke 5 kalau nggak salah ya, itu udah bisa jualan nih ya, ikut kelas Presdir bioling ini udah bisa jualan satunya 50.000. Nggak apa-apa, pakai aja bio parent saya yang Choose Biz ID, pakai aja gitu. Silakan cari cuan untuk menjualkan ke teman-teman yang lainnya gitu ya. Apalagi ini orang yang butuh fitur live TikTok itu kan minimal kalau akun baru ya 1.000 follower ya, 1.000 follower. Nah, tapi banyak yang nggak mampu membuatnya gitu. Padahal sesimpel itu, simpelnya kita semakin banyak yang kita follow, maka nanti beberapa orang itu akan fallback kita. Nah, begitu fallback berarti kan pelan-pelan kita akan terkumpul 1.000 follower ya. Gitu kan. Nanti setelah kebanyakan yang kita ikuti, kita bisa hapus-hapusin. Sekitar seminggu kita bisa hapus-hapusin tuh. Karena kan nanti ngomongnya, wah, followernya banyak, kita ngikutinya banyak juga. Ya nggak apa, nggak masalah. Kan yang penting kita punya fitur live. Nah, saya jual fitur live ini 150.000 nih ya, optimasi TikTok 1.000 follower itu saya jual 150.000 ya, dan kerjanya juga gampang ya, cuman klik-klik aja kan, sambil sambil nyetir saya kadang suka klikin TikTok orang.
gitu ya. Jadi ini gampang banget dilakukan. Nah, berikutnya adalah banyak yang mau belajar membuat konten animasi, banyak yang tidak mampu membuat. Nah, ini eh, teman-teman bisa memanfaatkan kelas-kelas di Odin untuk jualan nih. Misalkan jadi reseller ya. Kalau memang teman-teman bisa membuat kelasnya, buat langsung kayak Pak Towo ya. Pak Towo sudah ikut di kelas Odin, kelas konten animasi. Setelah itu dia buka buka kursus sendiri. Memang udah punya basic kursus kan, nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Ya, Berikutnya, saya jual 385, 5 wah, kali pertemuan. 385 ya, padahal di Odin 150.000 ya. Oke, Pak Ya, Towo. Gitu. Jadi teman-teman bisa bisa meniru lah. Artinya saya nggak ngelarang yang didapatkan di Odin itu dimanfaatkan teman-teman untuk membuka yang lainnya, membuka keran rezeki. Gitu. Karena kan saya juga dapat dari guru saya kan, saya dapat rezeki juga gitu ya. Oke, lanjut. Banyak orang yang butuh diiklankan produknya, banyak yang mampu membuat. Nah, ini kita bisa menawarkan Meta Ads namanya. Ibu, saya yang bantu iklanin Bu, tapi uangnya dari Ibu lah, yang transfer ke Facebooknya Ibu. Atau Ibu transfer ke saya boleh. Nanti buat saya 10% Ibu, misalnya Ibu budget iklannya 500.000, jadi transfer ke saya 550.000 gitu. Yang 500 ribunya untuk iklan, 50 ribunya buat saya yang ngelola. Nanti iklannya itu ke si ibu itu, yang si klien ya, hubungannya si kita nggak follow up ya, kita cuman mengiklankan, memasukkan produknya ke iklan Meta. Ini bisa dilakukan gitu ya. Tapi kalau saya pernah melakukan ini, cuman ternyata pas saya lakukan, kita harus kita harus memastikan orang yang masang iklan itu sudah siap secara mental. Artinya secara follow up dia sudah bisa menerima klien, apa sudah bisa menerima respon iklan. Jadi bukan respon iklan datang jam 2 dia balas jam 5 gitu. Itu ngerugiin dia sendiri. Terus dia juga harus kita kasih paham yang namanya iklan itu adalah promosi. Dan promosi itu bisa jadi closing, bisa jadi enggak. Jadi orang itu datang untuk bertanya, bukan untuk membeli. Jadi dia bertanya tanpa membeli itu terserah dia juga gitu kan, kita nggak bisa maksa. Kalau itu sudah dipahami oleh si klien, jadi dia nggak bisa protes. Kalau memang ternyata dia setelah dia keluarkan 500.000, 1 juta nggak ada closing gitu, dia nggak bisa protes karena kita sudah bilang kita cuma bantu mengiklankan gitu, ya teman-teman ya. Berikutnya ini landing page ya. Yang ini yang tadi saya bilang saya jualan landing page nih, dan landing page ini sebenarnya harus dimiliki oleh setiap UMKM atau setiap pengusaha gitu ya, mau nggak mau. Jadi kita tuh kalau menjelaskan produk itu nggak nggak berbusa-busa gitu, nggak keriting-keriting nih jempol menjelaskan. Kalau memang ada yang mau dijelaskan, bisa Bu baca landing page dulu, baru kita diskusi ya Bu, kayak gitu bisa aja. Apalagi umroh kan produk knowledge-nya banyak ya, itu sangat terbantu dengan adanya landing page. Mas landing page itu gimana sih bedanya dengan web apa? Landing page itu satu halaman nih. Nih, landing page itu satu halaman dari atas ke bawah. Dia menjelaskan tentang kitanya, produk kitanya, usaha kita apa, lembaga usaha kita apa, bedanya dengan yang lain itu apa, terus harganya berapa, nanti ada promosi-promosi apa, setelah itu kita kasih kesempatan kalau dia mau bertanya. Gitu ya. Kalau ada testimoni-testimoni gitu ya. Nanti di sini ada kesempatan dia nih mau bertanya apa. Oh, tentang update harga atau tentang apa segala macam gitu ya. Nah, ini adalah salah satu landing page yang saya buat, dan buatnya saya tetap dengan AI. Ya, kemampuan AI sangat penting untuk bisa membuat landing page. Nanti ada kelasnya juga nih. Jadi kelas Meta Ads ini ada kelasnya, landing page juga nanti ada kelasnya. Saya belum dibuka. Ya, itu ada beberapa, berapa tuh jadi berapa? Kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 hal yang biasanya saya lakukan untuk mendapatkan cuan dari digital gitu ya. Nggak usah muluk-muluk lah. Satu hari bisa jutaan gitu. Satu hari bisa 400.000, 500.000 dari digital juga udah lumayan banget ya. Dari 500.000 sehari kan kalau kalau rutin 30 hari kan jadi 15 juta juga. Ya nggak usah terlalu muluk sampai MM-an. Nanti dulu itu mau belajarnya gitu ya. Nah ini saya kembali ke hadiah dari Omega Digital Indonesia, yaitu pelatihan kemampuan dasar. Ya, pelatihan kemampuan dasar yang teman-teman bisa alami
biasanya setiap hari Rabu dan hari Jumat gitu ya. Apa aja tuh, ada Canva gitu ya, ada CapCut, nanti ada WA bisnis, ada copywriting, lalu ada Biolink, ada AI gitu ya. Nah, ini adalah beberapa hal, ada medsos, ada landing page juga ya. Belum belum saya tulis nih apa slide-nya. Itu 8 pertemuan. Jadi biasanya kalau Presdir ini disebut dengan kelas Presdir, pelatihan Express Digital Reload. Ini saya dedikasikan buat teman-teman secara umum. Linknya selalu saya buka, tapi memang nggak ada rekamannya. Ya, rekamannya adanya di kelas berbayar. Jadi kalau teman-teman berbayar saat ini 100.000 rupiah itu untuk 8 pertemuan. Nah, masuk ke grupnya, setiap pertemuan itu ada rekamannya. Nah, kalau yang gratisnya cuman boleh aja ikut, nggak masalah, bebas merdeka di situ karena linknya saya kasih, tapi nggak ada rekamannya gitu ya, untuk menghargai teman-teman yang mau berbayar seperti itu ya. Mulai besok ya, besok itu adalah materi garing. Besok itu menghabiskan circle keempat, yaitu materi landing page. Nanti Jumatnya baru materi Canva. Silakan ikuti. Nah, baru kita ngomong masalah yang kelas berbayar ya, teman-teman. Silakan kalau memang mau mengupgrade ilmunya, kemampuan desainnya, ini kita ada yang namanya kelas affiliate, ya, kelas pelatihan affiliate dapat uang atau padu. Normalnya di circle 2 nanti kita kita harganya jadi 250.000 nih. Nah, sekarang mumpung masih di circle 1 masih di 90.000. Sudah di pertemuan ketiga. Ya, total 6 pertemuan. Berarti ketinggalan dong yang pertemuan 1, 2, 3-nya gimana? Nggak apa-apa, nanti kan ada pengulangan. Ada circle kedua. Ya, circle kedua yang teman-teman ada di circle 1 silahkan tetap gabung boleh. Ya, tetap ngulang tanpa ada biaya tambahan. Yang pasti circle 2 insya Allah harganya akan berubah menjadi 250.000. Saat ini masih 90.000. Ya, setiap malam Jumat kalau nggak salah. Nah, di sini eh, pekan ya pelatihan konten animasi. Ya, pelatihan konten animasi ini di 12 pertemuan ya, totalnya 12 pertemuan di 450.000. Nah, harusnya per 4 pertemuan itu per 4 pertemuan tuh 150.000 ya. Nanti detailnya saya japri lah kalau ada yang mau tanya ya kenapa jadi 450.000. Tapi kita akan off dulu yang kelas medium, kita langsung ke kelas advance. Jadi kelas beginner itu dikatakan sebagai animasi statis, kelas medium dikatakan sebagai animasi dinamis, yang kelas advance dikatakan sebagai animasi humanis. Maksudnya animasi humanis itu kayak gimana? Contoh kayak gini nih. Bisa nggak ya? Kemarin tuh eh, saya diminta buat iklan guru saya sendiri. Jadi ini guru saya nih, ya. Ini guru saya, beliau minta saya buatkan iklan untuk produknya sendiri. Produk membuat sistem affiliate. Jadi setiap orang bisa membuat sistem affiliate, membuat SOP-nya, sampai mencari afiliatornya. Nah, ini contohnya nih. Itu ya. Nah, nah, itu salah satu yang saya buat. Tadi itu ada 5 scene ya, 5 scene. Dan masing-masing scene itu 200.000 tuh. Ya, ini ada 5 scene, masing-masing scene itu 200.000. Lumayan ya. Jadi sekali sekali dapat kita bisa dapat 1 juta gitu ya. Nah, berikutnya mulainya tanggal 27 Juli ya, untuk kelas konten animasi, konten animasi advance atau humanis.
mulai tanggal 27 Juli harganya 250.000. Berikutnya adalah kelas Meta Edge. Nah, Meta Edge juga di malam Jumat ada 6 pertemuan. Nah, pertemuan kemarin itu, ini salah ya. Pertemuan kemarin itu adalah yang pertama untuk konsep dasar. Nanti eh, berikutnya, malam Jumat berikutnya sudah masuk ke pembuatan persiapan, pembuatan iklan di Meta Ads ya. Meta Ads itu FB Ads dan IG Ads itu. Nah, begitu teman-teman. Masukan dari saya, artinya dunia digital ini adalah hal yang ajaib ya. Ajaib dalam arti kata ringan dikerjakan, ya, ringan dikerjakan dan banyak bisa didapatkan. Tapi syaratnya itu harus bisa menunjukkan skill kita, harus bisa membuat portofolio mini, dan jangan takut untuk kerja ikhlas dulu di awal-awal sampai orang kenal kita, kita terbrandingkan dari karya-karya kita. Setelah itu baru kita bisa dihargai. Dihargainya pun nggak usah muluk-muluk ya. Guru saya itu selalu bilang, kita kan di bidang digital, bener nggak? Karena kita di bidang digital, kan kita nggak modal. Beda kalau misalnya kita dagang buah. Misalkan saya kemarin dagang lemon ya. Saya beli buah dari kebun, misalkan 5.000, ngolahnya 3.000, berarti kan modal 8.000. Maka saya harus jual di atas 8.000, gitu ya. Nah, kalau digital, kan modalnya nol. Modalnya cuma nyaris nol, cuma kuota gitu, kuota dan waktu kita. Berarti kalau kita jualnya 100.000, ditawar 50.000 mau nggak? Ya mau aja lah, wong kita nggak modal. Selama kita sempat waktu gitu ya. Ditawar 10.000 mau nggak? Ya mau aja, kayak kita nggak modal selama sempat waktu. Kalau kita nggak sempat waktu baru beda di urusan. Selama sempat waktu, ya iya iya aja. Gitu. Jadi berusahalah untuk legowo di awal-awal, ikhlaskan dulu aja berapapun orang bayar. Saya sering kok di Odin masih masih beberapa kali saya bilang dulu ya, waktu awal-awal ya. Saya paling paling anti sebenarnya bilang harga di grup itu. Tapi tetap dipaksa gitu ya. Ini masih ada nggak nih Bu Siti ini? Si Bu Siti itu yang sering maksa tuh, ininya menyebut harga. Akhirnya saya ketularan. Akhirnya sekarang standar di Odin itu umumnya 150.000 kalau kalau produk-produk. Padahal dulu awalnya mau itu landing page kayak apa kayak itu selalu seikhlasnya. Ya, oke bayar seikhlasnya. Pakai pakai dipaksa. Seikhlas itu berapa gitu kan? Ya udah disebut harganya 150.000 gitu. Ya teman-teman, itu salah satu cara kita untuk menunjukkan skill dulu. Jangan 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 khawatir, rezeki nggak akan tertukar, nggak akan tertunda. Belajar dulu bikin portofolio portofolio mini begitu. Oke, 5 menit sebelum close, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Silakan teman-teman. PowerPoint-nya nanti bisa di-share, Pak Ustadz. Agak bisa. Oh, Mau PDF-nya Pak Haji. Om Rekamannya tadi aja. lupa aku Panjangin Share ngelewatin tuh Om yang Apa? masalah portofolio bikinnya Hmm. di mana ya? Di Canva apa di mana ya? Bukan. Portofolio itu artinya pembuktian diri kita. Misalnya nih, saya kan sudah terbukti mempunyai Omega Digital Indonesia. Dengan mempunyai Omega Digital Indonesia Odin, akhirnya saya diundang oleh Bintang Pelajar untuk menjadi konsultan. Satu kali datang itu 1,5 juta. Itu kan uang ya. Dah. Nah, karena saya udah ada di Bintang Pelajar, maka nama saya kepanggil lagi di MD Media. MD Media itu anak perusahaan Telkom. Mereka itu yang membuat iklan-iklan IndiHome, apalah segala macam itu kan terkait dengan Telkom lah. Nah, si MD Media ini manggil saya nih buat ngasih pelatihan tim kreatif. Coba bayangin, mereka yang sudah kreatif gila-gilaan gitu, masih membuka diri untuk orang luar ngasih pelatihan. Nah, itu satu hal itu saya dibayar 3 juta. Nah, artinya portofolio itu bukan bentuk kertas ditulis gitu. Bukan kayak kita ngelamar kerja gitu ya. Tapi pembuktian bahwa ini loh hasil karya saya gitu. Misalkan yang tadi coba kasih gratis lu desain Canva, coba kasih gratis desain CapCut, video editing. Nah, itu nanti berjalan dengan waktu
nama kita tuh dikenal, branding kita tuh dapat. Oh, misalkan Teh Fitri, kalau udah masalah CapCut mah Teh Fitri mah udah rajanya deh, gitu. Walaupun mungkin, misalkan misalkan saya ini dibandingkan dengan teman-teman yang lain mungkin kalah bagus gitu dalam hal seni, tapi di Samira Travel sendiri tuh udah ketulis di sini nih. Aprianto itu ini digital gitu maksudnya. Kan nggak perlu saya sebutin ya. Saya ini ya, saya orang digital ya nggak perlu, tapi itu ke branding. Nah, portofolio itu maksudnya gitu, Teh. Bukan ditulis ya, tapi dilakukan pembuktiannya gitu. Sip? Oke, Om, makasih. Ada lagi? Pak, izin tanya, Hmm, kalau ChatGPT itu bisa buat kita bikin proposal juga ya? proposal apa nih? Misalkan kayak di Samira itu ada, misalkan ada yang apa sih namanya? Eh Kita tanya apa di langsung tadi? aja ya. Jadi kayak eh, proposal untuk kita mengajukan Ya, eh apa sih travelnya kita nih, misalkan ada perusahaan nih yang butuh kerjasama sama travel nih, jadi lagi cari, nah kita mau ngajuin proposal nih gitu kayak gitu, jadi namanya B2B ya. gitu Itu iya bisnis to bisnis ya. Bilang aja iya. sama GPT, saya ingin dibuatkan proposal, pengajuan, pengajuan travel Samira ke perusahaan. Jadi bukan ke pribadi ya, ke perusahaan. Yes. Ke perusahaan. Coba ya, bisa apa nggak dia? Udah tahu tuh travel umroh Samira. Tahu dia. Emang pinter nih sih, GPT ini. Nah, ini tinggal ganti kan nama perusahaannya apa? Coba lihat Pak Haji Apa tuh? yang Layarnya malah Siti Aisyah. Astagfirullahaladzim, saya belum belum nge-share ya. Allah Akbar. Maaf, maaf. wow. Saya yang udah ngetik dari tadi. Nah, ini ya. Ini tadi kan saya bilang, halo GPT, halo bisa bantu. Saya ingin dibuatkan proposal pengajuan travel Samira ke perusahaan, gitu kan? Tentu, bla bla bla. Dia udah tahu nih, karena saya memang di Samira kan. Udah langsung kasih sama dia pendahuluan. Nanti nama perusahaan ini diganti aja. Perusahaan apa gitu kan? Terus PPU ganti nomornya, ISO kalau nggak ada ganti, PC apa. Nah ini paket-paketnya diganti kan sesuai dengan yang ada. Teman-teman apa tujuh bersama bentuk itu. Udah, nah tinggal misalnya nih, oh deket amat, ini mah surat penawaran, bisa diperbanyak lagi menjadi 2 kalinya gitu. Nah, nanti tinggal kita melengkapi dengan foto, gambar-gambar itu ya, gambar-gambar hotel dan segala macam. Terus kalau bisa di apa namanya, prestasi-prestasi, misalnya jajaran pengurus. Nah, terakhir misalkan ada promosi kerjasama, ini kan perusahaan nih, penawaran kerjasamanya apa gitu kan, misalnya kayak kemarin siapa ya, Teh Rizca kalau nggak salah, dia menawarkan tambahan kereta cepat. Nah, itu kan nggak ada di travel kan, tapi ditambahkan oleh dia kereta cepat dengan memotong ujrohnya dia. Itu bisa salah satu sebagai penawaran. Tuh. Nah, terus jangan lupa harus disiapkan landing page. Landing page ini ditaruh di bagian akhir misalnya. Untuk lebih, informasi lebih jelas, silakan juga dibuka landing page kami di bla 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 gitu kan. Udah, nanti dia bisa lihat lebih detail, lebih berwarna, lebih ada link-link YouTube di situ kan di landing page kita gitu. Kalau nggak bisa buat landing page, bisa menghubungi Aprianto di Odin. Jualan di akhir saya kan. Sip? Gitu ya. Nih nanti kalau emang ini jangan di copy paste, minta aja apa namanya? Buatkan dalam bentuk Word atau buatkan dalam bentuk apa. Kalau bentuk PDF kan nggak bisa diedit ya. Nanti minta buatkan dalam bentuk Word, nanti sama dia dikasih link buat download gitu. Lalu coba ya. Nah, ini selesai.
diganti. Nanti misalnya ini alamat kita malas tulis sendiri gitu ya. Alamat lengkap kita pengen tulis ini ganti gitu ya, ganti perusahaannya dengan PT Cemerlang, misalnya gitu. Cemerlang. Ganti alamat dengan Perum Harvest. Ganti web dengan HTTPS bla 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 seperti itu. Nanti begitu kita kirim dia langsung ganti, alamat ganti, ininya ganti, yang di atas juga ganti alamat perusahaannya seperti itu. Ya, sesimpel itu kok menggunakan ChatGPT. Oke, Oke, siap. Terima kasih, Pak Pri. ada lagi beres ya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, oke teman-teman, ini malam ini jadi sekedar sharing bahwa di dunia digital itu sangat luas, sangat berpotensi untuk kita semua mendapatkan cuan, dan kita saling sumbang ide ya, bukan berarti saya ngasih tahu terus saya paling wah gitu, enggak, tiba-tiba teman-teman ngasih tahu ke saya kan, Pak Pri, coba ini dong, gimana cara dapetin cuannya di peluang ini ya, nanti kita pikir-pikir bareng tuh seperti itu ya. Jadi mohon maaf atas kelebihan, kekurangan, kecepatan, kelambatan. Saya siap menerima kritik kapanpun. Sampai bertemu di webinar berikutnya, Cuan Dapat Digital. Kalau memang malam ini belum jelas, kita bisa ngobrol lagi di bulan depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.